selama ini mustahik itu fokus pada tiga mustahik tadi. Nah, dari hasil penelitian ini sama dengan pagi tadi kami bersama Pak Kepala Kantor Kementerian Agama menguji sebuah disertasi tentang wakaf. Judul disertasinya adalah pemanfaatan tanah wakaf oleh pemerintah. Itu lebih sedikit lagi datanya. Ternyata lebih dari 90% tanah wakaf di Provinsi Bengkulu ini itu dimanfaatkan oleh pemerintah tanpa administrasi sesuai dengan undang-undang wakaf dan juga sesuai dengan SOP dalam administrasi perawatan. Dan persoalan ini bisa menjadi persoalan pidana. Itu ya Pak Penegak. Karena persoalan ini bisa menjadi persoalan pidana, tapi ini data rumah kita. Jadi persoalan-persoalan amal sosial kita dalam penerapan masih sangat kompleks. Nah, apa rekomendasi saudara Romo Pendus untuk hal ini? Pertama, untuk saya. Ya, terima kasih. Saya berharapkan dengan selesainya disertasi saya ini bahwa ada khusus kepada pemerintah hendaklah diperkuat dengan regulasi yang tepat, karena berdasarkan penelitian yang sudah saya teliti lebih kurang 1,5 tahun di Provinsi Bengkulu ini hanya 4 kabupaten yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang pengelolaan zakat. Tetapi yang kita sangat bersedih, yang dikejar oleh pemerintah daerah hanya ASN atau PNS. Kita tahu bahwa ASN dan PNS itu dengan gaji mungkin belum cukup untuk kebutuhan keluarga. Sedangkan perusahaan kebun sawit, toke-toke sawit, kemudian perikanan, perkebunan yang lainnya itu adalah tidak tersentuh. Baru 2 hari yang lalu saya ketemu dengan pengurus Basnas Kabupaten Benteng bahwa di Benteng itu ada seseorang membayar zakat 1 tahun sampai 4 miliar. Tetapi sayang dia tidak mau membayar zakat melalui lembaga, tetapi langsung kepada saudara-saudara kita yang mereka anggap fakir dan miskin. Inilah sebenarnya yang tidak menyelesaikan. Hasil rekomendasi dari disertasi ini itu bersifat akademik. Ada satu rekomendasi yang saya menyebutnya rekomendasi jalan tol, namanya polisi publik. Jadi bagaimana hasil disertasi ini tidak lagi menjadi pemilik terus agar apakah diseminarkan atau apa di di Kementerian Agama atau pusat, sehingga hasil seminar atau briefing itu menjadi publik. Maka saudara Romo bisa membuat polisi brief baik kepada Basnas maupun kepada Kementerian Agama. Itu yang saya sudah. Nah, kami membaca di sebelah sini data-data itu kemudian apa respon Romo Pendus terhadap kebijakan Basnas baik pusat maupun provinsi yang berbasis masjid? Apa yang pada era digital? Karena sekarang ini masjid itu untuk
sehingga Basnas pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan Basnas nomor 2 pada tahun 2016 bahwa tugas daripada Basnas kabupaten kota ataupun ke provinsi, dia harus mensosialisasikan dan sekaligus dia membentuk unit pengumpulan zakat di masjid-masjid sesuai dengan kabupaten kota yang berada di tempat kita tinggal ini. Sedangkan untuk provinsi, dia berkewajiban untuk membentuk unit pengumpulan zakat yang berada ASN tingkat provinsi, kemudian juga di masjid adalah masjid tingkat provinsi. Sedangkan di kota adalah membentuk mulai dari masjid kota sampai ke RT bahkan sampai musala. Itu sudah ditentukan di dalam peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016. Ada program-program baru yang dilakukan oleh Basnas yang berbasis masjid. Asumsi sekarang. Iya. Jadi ada program baru namanya apa saya? Jadi berbasis masjid yang sudah dilakukan oleh program secara nasional, bahwa sama sebenarnya agak mirip dengan peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 itu. Jadi artinya di masjid-masjid itu hendaklah diberikan suatu bantuan, baik itu kepada majelis taklim, sehingga majelis taklim itu nanti akan melakukan uang yang sudah diberikan bantuan tersebut, yang selanjutnya uang itu diarahkan kepada produktif, bukan sekedar konsumsi. Ya, jadi itu maksud saya. Jadi agar kita tidak terfokus kepada keuntungan masjid, maka perlu data dimasukkan yang dijelaskan tadi. Ada namanya program BBM. BBM itu Basnas Microfinance. Basnas Microfinance. Dan itu berjalan. Jadi data itu nanti diperlukan apa di. Baik, itu dari saya sebagai pengusaha dan sekaligus atas nama rektor sebagai warming up pemanasan. Sudah panas kan? Panas. Kalau sudah panas, sini sudah kami persilakan kepada Bapak Pengusaha Bapak Profesor Hadi Suwardi Mutema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Biar agak sama, agak mirip-mirip dengan keterangan itu, Pak. Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, penguji harus bertanya. Kemudian berikutnya kami sampaikan ucapan selamat pada saudara Promotengus. Nampaknya tidak akan kurang lagi. Hari ini gelar doktor akan segera disandang. Cuma kita uji dulu, Pak. Yang bagus. Anggo hadirin sekalian ini tahu nih kualitas saudara Promotengus seperti apa. Yang pertama, pertanyaan pertama, kalau menurut hasil penelitian saudara, pengelolaan zakat di provinsi Bengkulu ini sudah optimal atau belum? Iya. Ya, menurut hasil penelitian saya belum optimal sebagaimana yang kita harapkan. Karena tadi saya katakan bahwa di provinsi Bengkulu ini ada 10 kabupaten kota. Dari 10 kabupaten kota itu
berjumlah 4.659 masjid dan musala. Ternyata yang sudah dibentuk hanya 715 saja. Nah itu pun mereka hanya membentuk saja. Ini berdasarkan penelitian saya. Ibarat mereka itu melontarkan batu di tengah laut, begitu hilang. Karena mengapa evaluasi dan pengawasan itu kurang dilakukan mereka. Dan ternyata setelah saya tanya, mereka itu hanya menghalalkan. Karena kalau mereka sebagai panitia zakat, seperti panitia zakatnya zakat fitrah, mereka itu tidak berhak untuk menerima. Karena mereka tahu supaya berhak menerima harus yaitu ditugaskan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 tadi, kepanjang tanganan dari pemerintah itu adalah Basnas. Maka mereka di-SK-kan oleh Basnas, mereka dianggap sudah sah sebagai pengurus unit pengumpulan zakat sekaligus mereka sebagai amin. Ya, berarti secara legalitas para amil zakat yang untuk masyarakat itu bermasalah. Betul. Bisa dipidana nggak? Jangan-jangan itu penghimpunan dana secara ilegal. Bisa nggak dipidana? Bisa dipidana. Karena kalau mereka itu diaudit, bisa saja. Tetapi karena itu memang mereka belum dibentuk, nah maka susah untuk diaudit di masjid-masjid yang berada di provinsi Bengkulu ini. Jadi mestinya Basnas ya yang berperan aktif untuk turun ke bawah mengesahkan panitia zakat di masjid-masjid ya. Iya betul. Saudara promoten terus ada mengundang hadir nggak ketua Basnas atau direktur Basnas provinsi atau kota, ada yang hadir nggak? Iya, saya undang. Ya memang saya mengharapkan dengan disertasi saya ini atau sidang pada hari ini. Yang pertama yang saya harapkan pemerintah daerah, Gubernur sebenarnya harus hadir, tapi beliau sedang umroh. Kemudian Bapak Wali Kota sekarang sedang menguji eksternal di Padang. Nah, ketua Basnas saya undang, tapi nampaknya belum hadir atau memang tidak akan hadir. Nah, mengapa demikian? Karena yang saya penelitian ini banyak sebenarnya melemahkan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan Basnas itu belum maksimal. Daripada mereka tersinggung, lebih baik mereka tidak hadir. Kalau begitu, masa nggak kita sudah nanti ya, tadi sudah dibuka sama ketua. Ada rencana nggak nanti setelah ujian itu ya semacam adakan silaturahmi sampai ke Basnas atau pihak-pihak terkait supaya hasil temuan disertasi saudara itu tidak menguap begitu saja, tidak tertahan di ruang promosi. Ya, memang itu rencana besar saya dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat berbasis masjid ini tidak cukup melalui sidang ini. Maka harus kita berikan dan kita harus datang kepada pemerintah daerah sekaligus dengan ketua Basnas. Dan alhamdulillah dengan penelitian ini saya sebentar lagi setelah ini nanti akan saya dipanggil atau diundang oleh Bang Guru ya untuk memberikan penelitian ini untuk sampaikan kepada mereka dengan cara satu ada berbentuk seminar. Insyaallah. Kemudian masjid sebagai rumah bersama masyarakat itu mestinya menjadi center dari seluruh aktivitas, tidak saja ibadah tapi juga termasuk di dalamnya peningkatan ekonomi umat. Kalau paparan saudara tadi menunjukkan bahwa pemberdayaan masjid sebagai UPZ itu masih sangat minimal. Kira-kira menurut saudara kemitraan seperti apa yang harus dibangun antara Basnas
dan juga pengurus masjid ini supaya masjid itu bisa menjadi ikon dari pemberdayaan ekonomi umat ke depan. Iya. Peraturan Basnas itu sudah tertera yang sudah kita sebutkan tadi. Tetapi kita tahu Basnas tidak mempunyai otoritas untuk memaksa untuk membentuk masjid-masjid itu ada presiden. Tetapi yang dia memaksa itu adalah pemerintah daerah. Dengan regulasi pemerintah daerah itu insya Allah kalau Basnas kerjasama dengan pemerintah daerah maka akan tercapai insya Allah. Saya tidak mengatakan 100% masjid-masjid di Provinsi Bengkulu minimal 50% akan tercapai apabila sudah ada regulasi yang ada di kabupaten kota ini. Dengan kata lain bahwa seluruh masjid-masjid wajib dibentuk oleh Basnas tadi. Baik, kalau nanti saudara pergi ke stakeholder ya, terkait dengan pemberdayaan atau tata kelola zakat yang menurut saudara kan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Kira-kira saran saudara kalau ditanya sama stakeholder, saran Pak Sikun apa kira-kira untuk peningkatan tata kelola zakat? Ya, saran saya yang pertama, Basnas segeralah mensosialisasikan bahwa Basnas sudah mempunyai peraturan yaitu tentang pembentukan unit kumpulan zakat ini. Nah, kemudian kita berikan saran kepada pemerintah agar pemerintah memberikan regulasi yang tepat. Artinya pemerintah jangan hanya memberikan regulasi itu kepada PNS, tetapi berikanlah unit kumpulan zakat itu bukan hanya di instansi, tetapi diberikan kepada masjid-masjid. Maka saran saya antara Basnas dengan pemerintah daerah itu wajib harus bekerja sama dalam rangka untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat yang berbasis masjid di Provinsi Bengkulu. Terakhir saran supaya temuan disertasi saudara yang nanti lebih banyak memberikan manfaat. Saran saya ini nanti setelah ujian diperbaiki seperlunya dan diterbitkan dalam bentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada penelitian Bapak Profesor Dr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ketua tim yang kami hormati, tim kunci, promotor dan co-promotor yang kami hormati, promovendus yang tentu saja hari ini berbahagia, mungkin berbahagia, insya Allah berbahagia. Keluarga dan saya lihat banyak sekali ini kolega, teman sejawat yang ikut menyaksikan kebahagiaan promovendus pada hari ini. Saya sebetulnya agak gimana dia ini kakak nih, kakak tinggal. Tapi karena ini dia sekakan, ya karena dia sekakan, kalau tidak uji, tidak bertanya, namanya bukan penguji, ya maka biar sah ujinya, ya kita uji, ya Pak Sion ya. Siap diuji Pak Sion. Baik, kalau kembali ke judul, ya optimalisasi pengelolaan zakat oleh amil yang berbasis masjid. Jadi kayaknya judulnya agak mengalami perubahan ya dari judul awal, ya kalau itu berbasis masjid.
sejauh penelitian yang dilakukan oleh Promovendus, praktek pengelolaan zakat berbasis masjid itu seperti apa? Iya. Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, bahwa praktek pengelolaan berbasis masjid itu, bahwa di Bengkulu itu sudah dilakukan dengan jumlah masjid yang berada di Provinsi Bengkulu ini berdasarkan data berjumlah 4.659 masjid, tetapi hanya 713 saja yang sudah melakukan ataupun sudah membentuk unit pengumpulan zakat. Nah, oleh karena itu praktek ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama, yang kalau kita lihat dari hukum Islam, bahwa siapa saja itu harus atau berhak untuk menjadikan sebagai amil ataupun sebagai pengurus unit pengumpulan zakat, dengan catatan mereka yang pertama adalah ditugaskan oleh pemerintah sebagai kepanjangan tangan daripada pemerintah, itu adalah Basnas sesuai dengan peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016 yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua pembentukan unit pengumpulan zakat itu wajib sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu yang pertama adalah peraturan undang-undang Basnas nomor 23 tahun 2011, kemudian peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, kemudian didukung oleh peraturan Basnas nomor 2 tahun 2016, ditambah lagi dengan Fatwa Majelis Ulama nomor 8 pada tahun 2011. Cukup. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dari data yang disampaikan tadi, bahwa di Provinsi Bengkulu ini pengelolaan zakat oleh masjid itu baru sekitar 15%. Ya. Nah, kira-kira bentuk optimalisasi, ya, optimalisasi itu upaya meningkatkan bagaimana pengelolaan zakat di masjid-masjid ini oleh amil zakat masjid. Nah, kira-kira bagaimana bentuk optimalisasi yang ingin Promovendus sampaikan dalam penelitian ini? Yang pertama, jelas sudah saya katakan tadi, seluruh masjid-masjid diharapkan mereka membentuk unit pengumpulan zakat. Nah, kemudian orang-orang yang ditunjuk sebagai pengurus unit pengumpulan zakat itu harus mempunyai persyaratan yang ditentukan. Yang pertama, mereka itu di-SK-kan oleh ulil amri, kemudian jelas dia muslim, kemudian mukallaf, jujur memahami tentang hukum zakat, kemudian mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus zakat. Nah, oleh karena itu, bentuk-bentuk ini dapat kita tawarkan. Yang pertama, OPZ yang sudah dibentuk itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya atau pentingnya kita berzakat dan berinfak sedekah, termasuk tentang nisab dan haul, itu kita jelaskan kepada masyarakat. Kemudian kita dalam membuat papan pengumuman bahwa di sini sudah ada unit pengumpulan zakat. Kemudian yang selanjutnya, dengan dunia modern ini adalah seseorang mustahik tidak perlu dia akan bertemu dengan muzaki, atau sebaliknya muzaki tidak perlu bertemu dengan pemola zakat ataupun disebut dengan amin. Maka kita harus membentuk aplikasi yang modern sekarang ini disebut dengan aplikasi KRIS. KRIS ini Quick Response Code Indonesian Standard. Nah, ini maka kita bentuk ini, maka mereka tidak perlu ketemu lagi dengan mustahik, dan mana perlu juga mereka tidak perlu bertemu dengan
pengurus ataupun OPZ ataupun disebut dengan amin. Nah, kemudian kita membuat rekening. Rekening ini kita buat dua. Yang pertama rekening berbentuk zakat, yang kedua rekening itu infak dan sedekah. Kemudian diharapkan kita kepada masyarakat untuk belajar bersedekah. Maka di sini ada contoh yang sudah saya berikan contoh di Masjid An-Nasuha, di RT saya, dengan masyarakat ekonominya boleh saya katakan itu adalah masyarakat yang standarnya ekonomi menengah ke bawah, tetapi alhamdulillah satu bulan itu bisa kami mengumpulkan 5 juta, yaitu untuk penghasilan daripada zakat ini atau infak sedekah, karena kita berikan kepada mereka yaitu belajar bersedekah 1.000 satu hari. Maka kami edarkan itu celengan-celengan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, bentuk yang lain kita membuat secara memberikan laporan. Yang pertama kepada masyarakat melalui WA yang sudah ada WA group WWRT. Kemudian juga kita memberikan laporan secara triwulan kepada Basnas kota ataupun kabupaten. Kemudian mendata warga yang sudah wajib membayar zakat. Artinya mendata siapa yang menjadi muzaki dan siapa juga menjadi mustahik. Di dalam hal ini saya jabarkan di dalam disertasi saya dalam halaman 148 sampai 161. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira cukup penjelasannya, cukup panjang lebar dan kelihatan penguasaan dari Promovendus. Saya kira selamat ya untuk Promovendus sudah sampai ke titik ini. Dan agar disertasi ini bermanfaat, saya kira ini ada saran agar ini menjadi buku dan kemudian ini sampai pada pihak-pihak yang berkepentingan agar optimalisasi zakat itu bisa tercapai ya dengan baik. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Ujian Promosi Doktor, yang hormat tim penguji, kemudian yang hormat tim promotor, dan saya, kemudian yang hormat Promovendus yang selamatlah sudah di ujian promosi ini. Kemudian yang hormat semua teman sejawat. Ini sudah kewalahan, melihat saya perhatikan penguji pertama politikumnya sudah, yang kedua optimalisasinya cukup panjang, diulangi lagi penguji ketiga, kemudian penguji ketiga prakteknya sudah dibongkar semuanya. Saya coba kembali ke judul ini. Saya menggarisbawahi berbasis masjid, ambil berbasis masjid. Saya mohon klarifikasi kepada Promovendus itu, filosofinya ini. Di halaman 24 sampai 90 landasan teorinya itu ada beberapa dasar hukum zakat dan dasar hukum amil zakat. Tapi belum begitu nampak, sebetulnya sudah ada. Yang saya tanyakan itu landasan hukum dari hukum yang terkait dengan amil yang berbasis masjid. Kalau amilnya sudah ada, tadi di amilnya sudah ada sebenarnya. Tapi karena ini filosofi dan kajian, mohon klarifikasi pada Promovendus, dasar yang memberi filosofi ke kita, baik dasar Al-Quran, As-Sunnah, atau Al-Khobar, atau Al-Hadis, ataupun praktek zaman Rasulullah. Mohon diklarifikasi dasar pemikiran
mengapa amil berbasis masjid ini? Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus dan cukup sulit untuk dijawab. Baik, saya akan menjawab mulai dari Al-Quran. Nah, bagaimana korelasinya sehingga saya membuat basis ke masjid? Apakah ada di dalam Al-Quran? Dalam hal ini dapat kita temukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 18. Apa kata Allah? Innama ya'muru masajidallah man amana billahi yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat. Batas itu sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, adalah orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, di dalam ayat ini jelas kolerasi erat sekali antara hubungan masjid dengan zakat ini, yang mana upaya memakmurkan masjid ini hendaklah adalah salah satu adalah melaksanakan zakat. Banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, 27 kata-kata dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa antara zakat dengan sholat ini adalah beriringan. Oleh karena itu, dalam sholat tidak bisa dipisahkan dengan zakat. Begitu juga masjid juga tidak bisa dipisahkan dari tempat pengelolaan zakat. Jadi masjid itu adalah merupakan tempat pengelolaan dari zakat ini. Kemudian kita yang pertanyaan yang kedua, kalau kita tinggal dari hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menjadikan masjid bukan saja untuk ibadah secara ritual, yaitu melaksanakan sholat saja, tetapi ternyata adalah merupakan pusat distribusi untuk kepentingan umat. Nah, dalam hal ini termasuk adalah zakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Rasulullah SAW pernah berpidato di depan saudara-saudaranya atau sahabat pada waktu itu, dan pidato Rasulullah ini para ulama mengatakan adalah masjid. Dalam hal ini adalah Masjid Nabawi. Nah, pada tahun 2 Hijriah, 2 hari lagi sebelum Lebaran, Rasulullah SAW berpidato. Isi pidato Rasulullah SAW, farada Rasulullah SAW zakat fitri, so'an min tamrin aw so'an min sa'ilin, ala abdi wal hurri wal zakari wal musa wal sagir wal kabir minal muslimin. Nah, di sini Rasulullah SAW berarti menempatkan bahwa cara pengelolaan zakat itu adalah memang harus berbasis kepada masjid, karena masjid adalah bukan saja tempat beribadah kepada Allah, tetapi juga adalah merupakan tempat kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah praktek pada zaman sahabat. Pengumpulan zakat oleh para sahabat itu dikumpulkan melalui amil yang resmi, ditunjuk oleh para khalifah. Nah, kemudian berangkat dari masjid, dan pelaporan juga adalah dari masjid. Masa Abu Bakar dan Umar, sebagaimana telah kita ketahui, barang siapa yang zakat adalah bersifat kewajiban, dan kewajiban harus terorganisir. Nah, barang siapa yang tidak membayar zakat dalam arti yang tidak terorganisir, maka wajib diperangi pada waktu itu. Maka dengan hal demikian, untuk pengelolaan zakat ini harus ada wadah yang resmi. Di masjid salah satu adalah unit pengumpulan zakat. Terima kasih. Waktunya tinggal 1,5 saja. Ya, ini promosi.com. Jadi nampaknya Buya ini sangat memahami apa yang ditulis. Oke, tapi saya masih mau bertanya ini. Ya, dalam halaman 128, Promovendus menulis membuat pernyataan dalam disertasinya. Internal pengurus masjid tidak memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pertanyaannya sekarang, mengapa Indonesia yang mayoritas beragama Islam semuanya pernah ke musola, ke langgar, ke masjid, tetapi di undang-undang itu luput dari pemantauan
pembuat undang-undang ini. Kenapa bisa begitu? Kira-kira menurut Romo Venus, suasana seperti apa undang-undang itu? Kok pengurus masjid tidak sampai masuk sama sekali? Ya. Silakan. Yang pertama kita lihat dari Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011. Undang-undang pengelolaan zakat itu ditujukan kepada pengelola, bukan kepada orang yang tidak membayar zakat. Itu salah satu kelemahan daripada undang-undang tersebut. Yang kemudian yang selanjutnya, lupa pula pejabat. Coba saya sudah. Ya. Lupa. Kenapa orang-orang itu tidak mengcover suasana masjid di Indonesia, padahal ini mengatur tentang zakat. Iya. Yang pertama, memang zakat itu dalam undang-undang itu tidak disentuhkan kepada unit pengumpulan zakat atau OPZ. Nah, karena di OPZ itu adalah merupakan tugas daripada Basnas. Nah, mengapa demikian terjadi? Karena kejadian seperti ini, yang pertama menurut saya kurang sosialisasi oleh Basnas. Bahkan masyarakat itu tidak kenal itu Basnas. Bahkan mereka menyebutkan Basnas itu Basarnas. Jadi sesuatu lagi kan? Karena kurang sosialisasi. Basnas itu Basarnas. Mereka tidak tahu itu Basnas. Maka perlu sosialisasi kepada masyarakat apa itu Basnas. Nah, salah satunya adalah kita membentuk unit pengumpulan zakat. Bahwa unit pengumpulan zakat itu adalah merupakan anak daripada Basnas. Oke, tadi kembali ke fungsi pertama politik hukum. Jadi lawmaker di DPRD legislatif itu namanya manusia, punya kelemahan. Lawmaker itu tidak bisa membuat semua pikiran lawmaker tidak bisa dibuat dalam bentuk kata-kata dalam perundang-undangan. Makanya tadi menguji satu, ya ini settingnya diperbaiki undang-undang ini. Ya mudah-mudahan tadi jangan sampai berhenti di ruang ini, tetapi bisa keluar dan undang-undang dasar 45 bisa ditambah kurang, masa undang-undang yang begini nggak bisa disempurnakan. Oke, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan, sekretaris Ekonomi dan Kontrol dan Majelis, saya hormati saudara Pengurus sebagai promotor mungkin tidak memuji tapi memuji. Karena kelancaran tadi menjawab semua pertanyaan dari tim penguji. Dan juga selamat pada pengurus yang sampai pada hari ini sudah pada tahap ujian terbuka. Masalah disertasi kita ini yang berkaitan dengan masalah zakat kemarin itu saudara Dr. Ohar ya, masalah zakat. Saya sudah mempertanyakan waktu itu, tolong dijelaskan dulu supaya supaya masalah zakat ini dengan segala problemnya itu
yang berkaitan dengan jasa yaitu husnul amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, ambillah olehmu zakat dari sebagian harta mereka. Husnul itu adalah fi'il amar, perintah. Nah, siapa yang diperintahkan di situ? Apakah pemerintah atau amil yang non pemerintah? Kita harus jelas dulu supaya masyarakat tahu untuk bagaimana melakukannya. Jadi ada kepastian hukumnya. Nanti berimplikasi pada hukum positifnya seperti ini. Dan itu katakanlah sudah selesai nanti di Pak Dr. Kohari. Sekarang kita beralih ke masalah optimalisasi. Kemarin supaya tidak tumpang tindih, sehingga hasil diskusi kita alihkan ke masalah optimalisasi. Saya pikir tadinya biasa-biasa aja kan itu. Tapi 3 hari yang lalu saya menemukan tulisan dari Pak Profesor Dr. Deddy Ishak, itu teman saya, pengurus Basnas, Profesor Komisioner Basnas Nasional, mantan Ketua MDI Pusat. Itu dalam milad ke-25 Basnas menulis tentang mensejahterakan umat dengan asta cita. Dia uraikan di situ panjang lebar dengan beberapa teori-teori, sehingga saya merasa bahwa ini disertasinya Pak Ustadz Simun ini luar biasa kalau modelnya. Ya, karena kita tidak hanya bicara masalah zakat, mustahik dan muzaki, tapi bagaimana mengoptimalkan, kemudian juga berbasis masjid. Nah, beliau menulis di situ bahwa data menunjukkan itu 60% dana zakat itu dialokasikan untuk program produktif. Berarti kita ada orientasi untuk produktif empowering, pemberdayaan kepada masyarakat. Mungkin dari merubah dari mustahik menjadi muzaki, itu yang dicita-citakan itu. Karena keberhasilannya kan di situ, bukan sekedar memelihara kemiskinan. Ini kan yang selama ini menyangkut fakir miskin yang membicarakan di hotel. Itu tidak benar ya seperti itu. Itu hanya memelihara kemiskinan. Tapi ini bagaimana mengentaskan kemiskinan? Kenapa? Karena dalam perintahnya juga kai la yakuna daulatan bainan aghniyai itu. Tidak boleh kita hanya di sekitar itu saja kan begitu. Jelas itu juga perintah supaya mereka juga menjadi yang mustahik menjadi musaki. Dan itu sudah ada yang mempraktikkan satu desa bagaimana mengoptimalkan zakat itu dari seluruh masyarakat 90% yang mustahik kemudian sekian tahun kemudian berubah menjadi musaki. Itu sebenarnya yang diinginkan, sehingga berlakulah kaidah itu daulatan bainan aghniyai itu. Jadi berputarnya di tempat lain juga, bukan hanya pada aguan itu saja, tapi di tempat lain juga harus berputar keuangan itu. Tapi persoalannya di sini adalah yang ditulis oleh Prof. Deddy itu adalah optimalisasi potensi zakat itu masih terkendala dengan apa yang disebut dengan rasio realisasi terhadap potensi, atau yang disebut dengan realization to potential ratio atau RPR itu yang masih di bawah 6%, masih di bawah 6%. Nah, sementara survei Basnas itu 2023, 2 tahun yang lalu, itu menunjukkan hanya 58% masyarakat muslim yang memahami dengan baik 8 asnaf penerima zakatnya. Nah, kemudian karena itu maka literasi zakat yang rendah ini berimplikasi pada partisipasi muzaki. Artinya dampaknya pada muzaki karena dia masih belum banyak tahu tentang siapa
siapa yang menerima zakat, maka mereka juga enggan. Di samping mungkin ada yang lain-lain yang menjadi kendala bagi mereka, sehingga perlu transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan itu yang perlu. Nah, Provendus juga mengkhususkan kepada basis masjid masalah pengelolaan zakat itu saya kira sangat bagus sekali, karena ini akan berdampak pada potensi zakat yang luar biasa untuk bagaimana mendistribusikannya dengan baik. Akan tetapi mungkin perlu data-data lagi di lapangan bahwa ketika dari 4.659 masjid yang data Provendus, hanya 715 atau 15,31% yang artinya zakat itu betul-betul berbasis masjid. Nah, sementara ada 223 kementerian yang itu juga harus ada nota kesepahaman mestinya dalam rangka pemberdayaan, dalam rangka optimalisasi tadi. Ya, dari kemudian 350 provinsi atau daerah itu di mana potensi zakat itu masih tidak terkelola dengan baik. Nah, ini yang artinya ini disertasi ini sangat diperlukan dalam rangka untuk bagaimana betul-betul zakat ini bisa dioptimalisasi dan khususnya di provinsi. Jadi wajar kalau Provendus itu mungkin dilirik oleh Bangku dulu ya dalam rangka untuk karena ini adalah sesuatu yang sangat potensial, jadi bukan sekedar rukun Islam yang selama ini mungkin kelemahan kita hanya melihat sebagai rukun Islam yang tidak ada yang dampak ekonominya tidak terlalu besar ya. Karena selalu berkaitan dengan masalah sholat misalnya, arti musola waktu zakat. Nah, itu. Jadi itu sama dengan masalah haji misalnya, masalah haji. Tapi ketika zakat digali yang berkaitan dengan potensi ekonominya, ekonomi dan sosial dan masyarakat itu sangat luar biasa. Bahkan itu yang saya katakan tadi, yang kemarau tidak yang tertutup. Andai kata disertasi ini bisa ditambah dengan pembahasan berkaitan dengan bagaimana bisa akan mengatasi nanti resesi atau misalnya masalah ekonomi nasional ini sangat luar biasa. Jadi itu mungkin ujian saya terhadap Provendus. Jadi saya tidak menguji karena saya lihat sudah menguasai dan memang ini sering juga disampaikan lewat ceramah-ceramah Pak Provendus. Dan yang ketiga, selama saya menguji jadi promotor mungkin sudah berapa tahun, baru sekali ini ada Provendus yang berani berpadu. Karena itu tidak akan berani. Ini sangat luar biasa ini. Jadi mungkin itu dari saya, Provendus. Selamat sekali lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama lah ya kan. Ya Pak Kadul menyediakan program penyuluhan zakat, tenaga penyuluhnya dari kita dari dosen kan begitu ya. Ada Bapak Kadul ke depan ya, selamat ya. Satu-satu. Kemudian seragam putih dari Handel ya, dan pakai tampaknya luar biasa berarti hubungannya dengan Pak Provinus. Ibu ya, anaknya, saya ini dengan anak-anaknya kenal semua karena mahasiswa saya ini satu. Ada yang sudah dokter Ahmad Zakiri, Fakultas Syariah. Itu mahasiswa saya berusaha, apalagi Zakia ya. Ya, Pak Ustadz ini selamat ya. Ya sebenarnya karena waktu di ujian tertentu kalau di lebaran itu dengan saya itu agak sedikit berdebat gitu. Kalau sekarang nggak usah. Ya kalau bapak buka rekamannya mungkin, wah itu Pak Syed. Kenapa saya juga konsen juga tentang masalah zakat. Masalah zakat ini sebenarnya apa bagi kita itu kan pemberdayaan umat mungkin salah satunya dari zakat supaya kita bisa mengangkat derajat umat, ya kan? Kenapa begitu bisa 230 juta penduduk muslim, ada 9% di bawah garis kemiskinan. Kondisi zakat kita itu berdasarkan penelitian Basnas tahun 2020 ya, itu hampir 370 sekian triliun satu tahun. Tapi sayang Pak, yang besar realisasinya cuma 32 triliun tahun 2020, nggak sampai 10%. Jadi potensi luar biasa, ternyata hasilnya sampai 32 triliun laporan terakhir Basnas 2023. Oleh karena itu saya merasa bangga orang mau menulis ini. Mudah-mudahan potensi yang sebesar itu bisa kita capai. Nah itu yang penting. Yang kedua tadi saya tertarik Pak Provinus ya. Beliau merekomendasikan salah satunya peran pemerintah. Nah, itu kan begini Pak, kita ini negara ini kan yang punya powerful itu pemerintah. Ya, siapapun orang kalau pemerintah tidak mendukung, nggak bisa Pak. Salah satunya Basnas ini tanggung pemerintah itu mendirikan Basnas dan memberikan beban kepada Basnas untuk mengangkat derajat, tapi tidak serta-merta diikuti dengan Pak tadi mungkin dari segi regulasi. Yang kedua sosialisasi. Yang ketiga keberpihakan itu sendiri. Coba kalau menurut Pak Provinus tadi, dari 10 kabupaten kota plus provinsi hanya 4 yang sudah punya. Bayangkan Pak, Bengkulu ini. Kenapa harus perda? Karena perda ini tidak hanya melibatkan PNS saja. Seluruh warga daerah ini bisa dikenakan dengan perda itu. Tapi misalnya pengusaha segala macam, kalau ada perdanya bisa dipaksa kok. Perda itu bisa memaksa, bisa pidana, bisa denda. Nah, ini pengalaman ya cerita ya. Apa-apa ini yakinlah Pak, saya dengar saja. Tidak usah berceramah lagi sini Pak. Bapak itu juara 1 provinsi ceramah. Tahu ya. Juara 3 tingkat nasional. Sudah cukup lah itu. Kira kaget saya. Tahun 2017 sebelum COVID, saya diminta oleh Komisi 3 DPRD provinsi. Saksinya sih masih itu untuk membuat naskah akademis pembentukan perda. Sudah kita bikin, masuk ke balik, masuk disidangkan tahap pertama.
mulus semuanya. Supaya lapor mulus saya sarankan bentuk pansus saja Pak, supaya fraksi itu terlibat semua. Udah kita bentuk pansusnya Pak. Kan saya yang buat naskah akademisnya provinsi, gagal di paripurna. Bayangkan Pak, sedih kita. Sampai sedih itu saya tanya satu-satu yang kenal, kenapa batal? Mohon maaf Pak, mungkin sini ada mandat di pas sana. Saya tidak tahu atau masalah politis saja Pak. Kita ini berkantor sebelahan gitu. Enggak pernah sowan orang sebelahan. Kita sibuk pasti. Saya nggak tahu, mohon maaf. Tapi ini di rekam tidak ada. Kan kantor Basnasnya dulu sedepanan dengan kantor DPRD provinsi Pak. Enggak pernah datang gitu. Kita sudah bahas yang malam. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan pengurus yang ini tidak seperti itu. Tapi tidak bisa saya katakan betul atau tidak, bukan urusan saya. Tapi yang jelas pada itu saya kecewa. Walaupun saya dibayar Pak, kita sekarang saya bayar. Tapi bukan itu maksud saya. Upaya provinsi itu ada perdanya supaya yang lain. Ya termasuk yang sudah ada tuh Rejang Lebong, kemudian Lebong, Rejang Lebong, kemudian Benteng, ya. Dan ketiganya itu mohon maaf ya, bukan UIN yang bikin naskah melalui HAM. Berhasil Pak. Yang lain itu tidak mau. Termasuk kota hanya Pergub tidak bisa memungut Pak. Yang bisa memungut biaya dan mendanai kita tuh mengharapkan. Kenapa harus berkah? Supaya amil-amil zakat tadi yang minta 10 zakat itu dibayar oleh APBD. Jangan mengurangi dari operasional itu dari APBD-nya. Jangan mengurangi dari dana masyarakat yang dipungut dari zakat fitrah itu. Enggak. Pemerintah yang bayar. Nah, kan begitu maksud kita. Nah, sampai sekarang provinsi tidak tahu kabarnya lagi. Ya. Dulu saya bersama Pak Ibu Yulus dari PKS, kemudian Pak Lukman SP, masih ada semua ya orang. Pak Farizal juga kita kita bikin berkah, nggak jadi. Nah itu loh, kita di bernegara ini kan sedikit saja ya tersinggung aja, tidak ada tidak masuk. Siang malam itu kelas ini, masa udah tahu. Saya pikir itu ya, selamat ya. Ya, tidak apa-apa lagi. Ini sudah waktunya. Ini sebenarnya kalau mau dokter sudah lama ya, harus ya. Mungkin baru sebatas sekarang. Karena mau menemukan anaknya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji yang dihormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Psikotoran. Alhamdulillah telah Bapak Nanwi dan saat ini telah selesai ujian terbuka. Saya rasa-rasa nonton Musabaqa Syahrul Quran tadi Pak. Serius. Begitu lantang suaranya terlibat. Oleh karena itu ada satu pantun. Usai sudah perjuangan berat, saatnya kini ujian terbuka. Pak Siul Rohan memang hebat, pertanyaan sudah dijawab semua. Tapi jangan lupa setelah ini ada tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk persiapan wisudati. Oleh karena itu kita tutup dengan sebuah pantun lagi. Belajar tak pernah kenal usia, siapa saja muda ataupun tua. Pak Haji Siul Rohan memang luar biasa, walau sibuk tetap belajar sepanjang masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah ujian berjalan kondusif. Kepada tim penguji mengucapkan terima kasih dan selamat saudara Provinus atas mereka yang support dari timnas Tim penguji sidang promosi dokter menuju ruang rapat. Hadirin dimohon berdiri.
Kepada Promovendus disilakan istirahat. Hadirin disilakan duduk. Sudah ya?